Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar tangkap lagi ya apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara. Judul pesannya adalah gini, tadi saya sempat di perjalanan, saya sempat bilang sama Ibu Ripka, saya bilang, aduh rasanya saya nggak kepengen banget nyampein ini gitu ya. Tetapi ya udah karena pesannya ini jadi harus disampaikan ya. Kalau kita perhatikan lagi-lagi Tuhan menyampaikan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Pesannya gini, ujilah hati lebih lagi. Ujilah hati lebih lagi dalam tanda kurung, tes motivasi. Ini kan hampir setiap minggu kan kita dapat ini ya. Jadi pesannya masih tentang hal yang sama ya, seputar tentang keadaan hati kita sama Tuhan. Ya sepanjang, bahkan bukan sepanjang Juli ini aja, sepanjang Juni, bahkan Mei ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat bulan Mei kita sempat dapat pesan Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar, soal motivasi. Kemudian di bulan Juni kita mendengar pesan-pesan bersandar pada kekuatan Tuhan bukan pada diri sendiri ya. Jangan hanya bisa berbicara tapi bertindaklah gitu ya. Mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Kemarin minggu lalu pesannya apa? Membereskan apa? Bagian-bagian yang berceceran. Masih seputar tentang kehidupan diri pribadi kita sama Tuhan urusannya. Ya. Dan kali ini Tuhan kasih pesan lagi supaya kita uji hati kita nih, uji motivasi hati kita. Jadi apabila Tuhan menyampaikan pesannya ini sama kita semua, saya Bapak Ibu Saudara, ya artinya setiap kita perlu menguji hati kita masing-masing kepada Tuhan. Termasuk yang jemaat, termasuk yang pengerja, termasuk yang melayani, termasuk yang berkhotbah. Tuhan mau kita uji hati kita, uji motivasi hati kita. Jangan terburu-buru kita berkata, enggak motivasi aku tulus bukan karena dasar uang. Enggak, motivasi itu bukan soal uang aja. Jadi jangan terburu-buru kita mengklarifikasi diri bahwa aku ini tulus melayani. Kata kita gitu ya. Bukan karena uang, betul mungkin bukan karena uang, tapi karena hal yang lain bisa nggak bisa. Motivasi itu ada sejuta motivasi Bapak Ibu Saudara. Ya motivasi itu banyak, termasuk yang disadari dan tidak disadari. Gitu. Oke, saya mau ajak kita buka dulu Zakaria 7 ayat 5-6. Zakaria satu ayat yang mungkin kita jarang dengar. Ya, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ayat 6 sekalian ya, ayat 6 sekalian. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, berdasarkan ayat ini kita belajar sesuatu. Nah gini Bapak Ibu Saudara, ini kan tentang puasa ya. Meskipun ayatnya tentang berpuasa, tapi penekanannya, kita sambil buka ayat yang kelima tadi, tapi penekanannya bukan tentang berpuasa. Penekanannya di kalimat yang terakhir. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Adakah kamu sungguh melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Ya, jadi oke, latar belakangnya begini. Di ayat-ayat di atasnya, ya, di situ ditulis bahwa ayat 2 dan 3 menulis bahwa ada penduduk Betel yang diutus untuk bertanya kepada imam atau nabi apakah mereka boleh nggak berpuasa lagi gitu ya. Jadi karena memang ini seputar tentang berpuasanya bangsa Israel pada waktu mereka di pembuangan. Pada waktu mereka di pembuangan Babel, banyak hari-hari yang mereka luangkan juga untuk berpuasa sama Tuhan. Nah satu kali Tuhan jawab mereka, Tuhan genapi apa yang menjadi janji Tuhan, mereka akhirnya pulang ke tanah Israel. Waktu pulang ke tanah Israel, mereka mengutus beberapa orang datang sama nabi mereka untuk bilang, sekarang udah gak usah berpuasa lagi dong gitu ya. Kenapa? Ya karena Tuhan udah mengembalikan mereka dari pembuangan ke tanah Israel. Nah dari pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa sebetulnya mereka berpuasa untuk siapa sih? Untuk kepentingan mereka. Mereka selama itu berpuasa karena mereka ingin pulang ke tanah Israel. Waktu mereka sampai ke tanah Israel mereka bilang masih boleh puasa lagi nggak gitu. Nah jadi Tuhan bertanya lewat Nabi Zakaria sama umat Israel. Jadi selama ini kalian berpuasa benar-benar untuk aku?
Ternyata bukan. Bukan untuk kepentingan, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk jalinan hubungan yang mereka jalin, ingin tahu kehendak Tuhan, jadi apa yang harus mereka lakukan. Oh, ternyata bukan itu. Mereka berpuasa untuk kepentingan mereka supaya Tuhan tolong mereka, kembalikan mereka ke tanah air mereka. Jadi mereka ternyata gini, mereka nggak pernah sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena tentang Tuhan. Jadi ayat 5 tadi Tuhan bilang, ya engkau menangis, engkau berseru, tapi apakah engkau melakukannya untuk aku? Mereka melakukan segala sesuatu ternyata demi untuk diri mereka sendiri. Ya. Nggak ada dorongan untuk melakukan karena ingin mengalami Tuhan. Nggak ada dorongan untuk melakukannya untuk mengenal Tuhan. Sedangkan tujuan umat Tuhan berpuasa adalah waktu dia merendahkan dirinya, melepaskan kedagingannya, ingin cari tahu tentang hati Tuhan. Tapi yang seringkali dilakukan umat Tuhan kan, puasa adalah demonstrasi di hadapan Tuhan, demo nggak mau makan sampai dikabulkan. Kadang-kadang kan ada motif untuk siapa? Apakah untuk Tuhan? Bukan, untuk dirinya sendiri. Berpuasa hanya sekedar menahan lapar tapi nggak bangun hubungan kedekatan sama Tuhan. Makanya Tuhan kan gak heran kan nanya kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria, emang kalian benar-benar melakukannya untuk aku gitu? Nah, dari kalimat itu, ini menjadi dasarnya jadi pesan Tuhan. Waktu kita melakukan A, B, C, D dan segala macam, maka pertanyaan yang sama, apakah engkau benar-benar melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Itulah sebabnya kita harus uji hati kita lagi. Apakah motivasi kita benar untuk Tuhan atau enggak gitu. Bapak Ibu Saudara, disadari atau enggak disadari dalam berbagai situasi, ya kita telah melihat bagaimana banyak cara Tuhan di dalam menguji masing-masing setiap umatnya. Ternyata tanpa kita sadari kan, di dalam banyak hal yang kita lakukan, banyak pengujian-pengujian yang Tuhan lakukan buat kepada kita, kepada umat Tuhan yang tercatat di Alkitab. Salah satunya adalah ujian iman, ya kan? Ujian iman itu Tuhan lakukan untuk pengen tahu nih umat Tuhan. Ya makanya ada firman Tuhan kan, meskipun ini bukan yang mendasari pesan Tuhan, tetapi kan kita pernah mendengarkan ada satu ayat yang mengatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata ujian iman itu ada. Dengan sengajanya Tuhan membawa umatnya ke dalam situasi yang gak enak. Dengan sengajanya Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir, jalan di padang gurun untuk masuk menuju tanah perjanjian dan selama 40 tahun. Itu kan situasi yang gak enak. Situasi padang gurun itu sangat gak enak. Tapi dulu mereka menjalaninya secara literal kan, masuk benar-benar padang gurun beneran. Tapi ini istilah kan akhirnya menjadi yang disebut sekolah padang gurun. Ada situasi yang sengaja Tuhan izinkan umatnya, termasuk kita di zaman sekarang. Ada masa-masa di mana Tuhan izinkan kita melalui padang gurun, dalam tanda kutip. Untuk apa? Ternyata gini, Tuhan pengen tahu, itu adalah ujian iman. Apakah yang keluar sungut-sungut, apa yang keluar keluh kesah, protes sama Tuhan gitu ya. Apakah kemudian di masa-masa padang gurun ini hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Nah ini kan ujian iman. Nah itu salah satunya kan yang diuji sama Tuhan atas umatnya. Ujian iman. Terus kemudian ada ujian, ya banyak ujian sih, ini saya hanya beberapa. Kemudian ada ujian kesabaran. Ujian kesabaran adalah saat-saat ketika Tuhan membuat kita dibiarkan menunggu. Betul Tuhan menjanjikan sesuatu, tetapi kapan datang penggenapan itu kan kadang ada satu rentang waktu di mana uji kesabaran kan. Apakah kita bersikap seperti Abraham yang menantikan keturunan 75 tahun? Ya meskipun ada masa di mana Abraham dan Sarah sempat memutuskan, udah kita bertindak sendiri aja deh. Kita genapi aja dengan cara kita, dan ternyata itu salah di hadapan Tuhan, tapi mereka menyadari bahwa ada cara Tuhan di dalam menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Nah di situ dikatakan ujian kesabaran. Jadi selalu ada maksud Tuhan untuk mengizinkan adanya masa penantian yang gak mudah. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita yang menantikan seperti mau dekat penggenapan, kok kayak enggak gitu. Ini ada ujian kesabaran yang Tuhan izinkan.
Nah, dari ujian-ujian itu ada satu ujian yang namanya ujian motivasi. Nah, jadi motivasi kita pun diuji, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak begitu saja tertarik dengan apa yang kita lakukan. Wow, mungkin orang lain, wow luar biasa gitu. Orang lain bilang kita luar biasa atau kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan gak terlalu tertarik dengan itu. Tuhan lebih tertarik terhadap apa alasan kita melakukan. Ada motivasi apa kita melakukannya. Nah kadang-kadang kan Tuhan ada ujian ya kan, ujian motivasi. Benar gak motivasi waktu kita melakukannya? Wah ini kan gak mudah, ya kan? Motivasi apa yang membuat kita sampai mau melakukannya? Ya berbicara soal motivasi, sering gak sedikit orang percaya bahkan ditipu oleh hatinya sendiri kan? Merasa dirinya telah melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar, namun ternyata ada motivasi salah yang masih Tuhan ingatkan. Makanya kan pesan Tuhan ini kan sampai sama kita. Ujilah hati kita lebih lagi. Karena ada tes motivasi. Ada ujian motivasi. Nggak jarang, nggak sedikit kan contoh-contoh yang umum kita dengarkan. Orang berbuat baik, salah nggak berbuat baik kan nggak salah. Ya. Tapi nggak jarang orang berbuat, tapi nggak sedikit orang berbuat baik karena alasan yang salah. Berbuat baiknya udah benar gitu. Tapi ternyata alasannya itu yang ternyata yang nggak benar. Nah ini yang Tuhan mau kita uji. Ya misalnya tadi contohnya perusahaan-perusahaan atau siapapun ya melakukan sumbangan atau melakukan bantuan dan lain-lain. Itu semua kan terlihat bagus semua kan. Tapi kalau dicek motivasinya apakah karena benar-benar sayang? Kan kadang-kadang kan itu perlu dipertanyakan lagi apa benar lakukan itu dengan tulus. Perusahaan-perusahaan ada kan yang ada yang menamakan dirinya filantropis, ya. Jadi orang yang memutuskan untuk membagikan sebagian daripada hartanya, ya bagus dan orang senang kan menerima itu. Tetapi apakah dilakukan dengan motivasi yang benar? Nah ini kan yang memang harus tanggung jawab masing-masing kan. Apakah benar ternyata kan gini, ada perusahaan-perusahaan lakukan itu untuk mengurangi pajaknya. Ada perusahaan itu lakukan untuk karena memang ada dana CSR. Ya, dana CSR adalah corporate social responsibility yang memang setiap perusahaan harus bertanggung jawab sama lingkungan, bertanggung jawab sama orang-orang, bertanggung jawab sama konsumen, bertanggung jawab sama siapapun. Nah ada dana-dana yang harus disisihkan untuk lakukan itu. Nah ketika orang lakukan itu kan semua orang bilang baik. Tapi bicara soal motivasi, kan motivasinya berbagai hal. Ya. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam hubungan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita melakukan hal-hal ya yang baik, betul ya. Dia ingin kita mematuhi perintah-perintahnya, betul. Namun lebih daripada itu, Tuhan ingin kita melakukannya untuk alasan yang benar, untuk dasarnya yang benar. Jadi ini yang disebut ujian motivasi. Ya. Apakah yang aku lakukan ini sungguh-sungguh untuk Tuhan dan karena mengasihi Tuhan atau enggak? Nah ini kan yang memang harus kita uji. Kalau untuk melakukan sesuatu yang baik dan terlihat baik dan orang suka, ya mungkin kita mudah lakukan. Tapi kalau dikaitkan dengan apakah kita lakukan karena Tuhan, nah ini yang kita harus uji ya. Nah ini jadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, Tuhan masih melihat adanya motivasi-motivasi hati yang perlu diselaraskan dengan apa yang Tuhan rasakan dalam melakukan berbagai tindakan yang umat Tuhan pikir mereka telah melakukannya bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini yang perlu diuji kan. Seringkali kan kita orang percaya kan kalau dipuji, wah bagus Pak gini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Benar nggak untuk kemuliaan Tuhan? Ini kan perlu diuji. Belum tentu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, mungkin tanpa kita sadari kita merasa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata dalam hati terkecil kita kan mungkin untuk hal-hal yang kemuliaan siapa lagi gitu. Untuk kemuliaan aku bisa nggak? Bisa aja. Jadi pesan ini mirip dengan pertanyaan Tuhan melalui Nabi Zakaria kepada umat Israel. Apakah kamu melakukannya benar untuk aku atau ada motivasi yang lain? Ketika Tuhan bertanya kepada umat Israel melalui Zakaria pada masa itu, kalau engkau berpuasa sampai nangis sampai itu, benar kau lakukan untuk aku. Nah pertanyaan itu untuk kita, kalau kita melakukan segala sesuatu dan mengatasnamakan Tuhan, pertanyaan sama, apakah engkau melakukannya untuk aku?
Itu kan saya udah bilang kan gak enak kan nyampaikan kayak gini. Jadi artinya gini, kita nggak usah tersinggung waktu kita menerima pesan ini Bapak Ibu Saudara, ya, karena mungkin saja memang kita antara disadari dan tidak disadari, ya. Kita merasa bahwa aku selama ini telah melakukannya sungguh-sungguh bagi Tuhan kok, gitu. Ya, tapi Tuhan ingatkan, adakah engkau melakukannya sungguh-sungguh untuk aku? Ya. Namun dari sisi Tuhan, ia mengungkapkan isi hatinya. Jadi gini, kita jangan marah karena Tuhan lagi mengungkapkan isi hatinya. Selama ini apa yang kau lakukan? Betul, kalian untuk lakukan untuk aku. Ini kan Tuhan yang merasakan kan, kita nggak bisa protes. Jadi Tuhan adalah pihak yang merasakan. Kita nggak bisa, enggak Tuhan aku lakukan untuk engkau. Tuhan yang merasakan kok. Benar kau lakukan untuk aku. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita untuk apa? Untuk selalu datang sama Tuhan. Untuk uji hati kita, untuk uji tindakan kita di hadapannya. Banyak hal yang harus kita uji Bapak Ibu Saudara. Perkara datang ibadah aja kan itu juga kita harus uji kan. Ya. Datang ibadah sama Tuhan kan itu bisa sejuta motivasi kan. Ya. Antara kerinduan, antara kewajiban, antara keharusan, antara keterpaksaan, antara daripada mendingan, kan banyak. Daripada aku melakukan ini mending aku datang ke gereja. Kadang-kadang kan ada yang kayak begitu kan. Sama melayani Tuhan juga sama Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan, atau karena melakukan kehendak sendiri. Nah ini kan mesti diuji juga. Ya meskipun kita pasti bilang enggak untuk Tuhan. Gitu. Tuhan bilang adakah engkau melakukannya untuk aku. Kadang kita menganggapnya semua untuk kemuliaan Tuhan dan kemudian setelah itu kita merasa aman. Ya. Tapi di Injil Matius kan ada satu ayat yang berkata Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dahsyat nggak mengusir setan demi nama Tuhan Yesus? Luar biasa. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Wow, ini dahsyat. Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Aku nggak kenal engkau. Hai engkau kalian pembuat kejahatan. Waduh, ini mengerikan sekali. Ya, kita merasanya udah luar biasa, tapi Tuhan bilang, kamu nggak melakukan apa yang menjadi kehendak aku. Bahkan bukan cuman Tuhan mengatakan enyahlah engkau aja, enyahlah engkau pembuat kejahatan, mengerikan sekali. Dalam melakukan berbagai perbuatan dalam kehidupan pun sama. Kita merasa bahwa setelah lahir baru, kemudian kita hidup baru, yang lama sudah berlalu, dosa yang masa lalu udah kita nggak lakukan lagi, puji Tuhan, dan gak ada yang salah dengan itu. Tapi ingat, dosa itu terjadi bukan hanya karena dari tindakan salah yang seseorang lakukan saja, tapi dosa adalah juga ketika seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah di dalam pikiran, di dalam pengertian, pemahaman banyak orang percaya kan adalah yang penting kan aku udah nggak melakukan dosa lagi, aku nggak melakukan perbuatan itu. Aku sekarang udah ciptaan yang baru, puji Tuhan. Tapi ternyata kan mengiring Tuhan bukan cuma sekedar nggak melakukan dosa lagi. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Atau enggak? Karena ternyata kan waktu kita dipilih, kita dilahirkan baru di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan, untuk suatu tugas. Nah waktu kita nggak nangkep, nggak mau tahu tugas apa yang Tuhan percayakan, yang kita pikir aman, aku udah nggak dosa lagi, puji Tuhan dengan itu. Tapi yang Tuhan nantikan adalah untuk kita nangkep bahwa ternyata gini, ada tanggung jawab selanjutnya yang Tuhan mau kita lakukan. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di bumi untuk sementara waktu kita ada di bumi ini. Jadi dalam arti kata lain ini, dosa dapat terjadi juga waktu kita nggak melakukan fungsi kita. Fungsinya fungsi dalam hal apa? Oh dalam banyak hal. Ya. Di wilayah mana saja yang Tuhan percayakan. Ya. Waktu kita diam tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini buat kita. Ya, beberapa di antaranya yang pertama adalah gini. Meningkatkan jalinan hubungan kita dengan Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu atas hidup kita. Jadi memang perlu, oke saya ulangi ya. Yang pertama meningkatkan jalinan hubungan kita dengan Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu atas hidup kita.
Kan dia yang punya program, dia yang punya rencana atas kita. Nah yang Tuhan mau lakukan karena memang Tuhan kehendaki gitu. Nah dari mana kita tahu itu yang Tuhan kehendaki? Ketika ada jalinan, jadi kita tahu melakukannya, oh ini karena Tuhan mau kita lakukan. Yang sering terjadi kan karena gak sedikit orang percaya melakukan karena bukan yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang dirinya kehendaki. Nah sedangkan Tuhan adalah pemilik dari seluruh rencana dalam hidup kita. Jadi memang gak ada jalan lain kecuali kita memang datang kepada pemilik kehidupan kita. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Ayatnya masih sama ya, Zakaria 7 ayat 5. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan ketujuh selama 70 tahun. Nah, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Adakah apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh buat Tuhan? Umat Israel dipertanyakan oleh Tuhan lewat Nabi Zakaria kan. Adakah kamu sungguh-sungguh melakukannya untuk aku? Jawabnya, jadi waktu Tuhan tanya apakah kamu sungguh-sungguh melakukannya untuk aku? Jawabannya ada 3 kemungkinan loh Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan tanya sama kita, apakah kau sungguh-sungguh lakukan untuk aku? Ada 3 kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama, betul untuk Tuhan. Wah keren ini. Yang kedua, kemungkinannya, aduh gak tahu tuh. Yang ketiga, aku pikir selama ini aku melakukannya untuk Tuhan. Mana yang paling sering mungkin terjadi? Mungkin yang kedua dan ketiga. Buat siapa ya? Iya kali buat Tuhan. Yang ketiga, aku pikir buat Tuhan. Jadi kemungkinan kedua dan ketiga adalah sesuatu yang sangat umum. Namun untuk yang pertama, betul aku melakukannya untuk Tuhan. Ini gak mudah. Melakukannya atas dasar karena mengenal apa yang Tuhan inginkan. Dan yang pasti bangsa Israel di masa itu tidak melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan bilang, Nabi Yesaya, tanya mereka, betul gak mereka lakukan untuk aku? Kan kalau kita melakukannya, kita lakukan karena memang Tuhan menghendaki kita lakukan. Kan keren. Dan Tuhan pun wow. Tuhan pun mungkin terharu. Ya. Saya pernah suka ada yang nanya, dulu Pak Ishak rokok gak sih? Gitu ya. Saya bilang lihat tampang kayak gini dulu ngerokok gak gitu ya. Gak ada tampang gitu ya. Tapi saya bilang, iya saya merokok. Terus stopnya gimana? Dan saya selalu bilang, ketika saya mengetahui bahwa orang yang saya naksir gak suka cowok yang ngerokok, saya berhenti itu. Jadi waktu itu belum ikut Tuhan. Tapi waktu mengetahui ada pribadi yang saya suka, yang saya tangkap bahwa dia gak suka pria yang merokok, oh saya stop langsung. Makanya hidungnya mesti dipecah kayak buruk kak. Karena waktu saya ngomong itu selalu ada lanjutannya tuh kan, buktinya dia yang sayang saya gitu. Jadi saya enggak berhenti bukan karena disuruh, berhenti dong, enggak. Dari ngobrolan aja, oh ternyata saya menangkap, oh dia enggak senang cowok ngerokok. Udah berhenti aja. Nah waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, nah kita baru dapat mengetahui apa yang Tuhan suka dan Tuhan gak suka waktu kita menjalin sebuah hubungan. Ya dari dasar firman Tuhan tentunya. Sehingga kita baru mengetahui, oh Tuhan tuh pengen begini. Dan kita gak bisa pernah tahu Tuhan pengen begini, kita pengen begitu. Kita gak pernah bisa tahu Tuhan pengen begini begitu kalau kita gak bangun sebuah hubungan sama Tuhan. Cuman dikira-kira aja Tuhan pasti seneng lah, udahlah Tuhan pasti seneng lah dengan apa yang aku lakukan. Belum tentu, buktinya kan Tuhan nanya bangsa Israel, benar gak engkau lakukan itu untuk aku? Jadi hal yang sama, dapat kita bayangkan apabila kita melakukan banyak hal di hadapan Tuhan, dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki atas dasar cinta kita sama Tuhan. Nah ini yang Tuhan inginkan. Ya. Itulah sebabnya kan Tuhan senang sama yang namanya pribadi yang bernama Daud, ya kan? Itulah sebabnya kenapa Daud dikatakan man after my own heart. Jadi orang yang selalu ngejar hatinya Tuhan. Benar gak Tuhan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan untuk aku lakukan? Oh dan Tuhan senang. Meskipun gak mudah kan, perlu waktu, perlu jalinan. Tapi satu hal yang menarik dari Daud adalah selalu ngejar Tuhan.
pengen tahu ini enggak, ini bukan Tuhan yang Tuhan mau. Pribadi yang selalu memilih meluangkan waktunya sama Tuhan sebelum ia melakukan sesuatu. Dan sekaligus Daud juga adalah pribadi yang sering datang sama Tuhan minta hatinya diselidiki. Karena ini hati kan memang licik banget gitu. Makanya dia sering datang minta hatinya diselidiki. Karena gini, kalau kita yang punya hati ini merasanya sih oke-oke aja. Tapi kan yang lebih tahu hati kita dibandingkan kita adalah Tuhan. Makanya Daud datang sama Tuhan minta dicek. Karena menurut Daud sih oke-oke aja. Tapi apakah kata Tuhan? Maka dia datang, minta diselidiki. Ya. Minta di MRI. Ya. Minta diselidiki dari atas kepala sampai ujung kaki. Masuk ke sebuah lorong mesin kalau di rumah sakit. Itu betul-betul selembar demi selembar minta dicek. Nah melalui poin ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita membangun jalinan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi gitu. Ya karena tanpa jalinan yang lebih lagi kita mana tahu apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita belajar memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Tadi di awal saya udah bilang bahwa bukan saja tentang apa yang harus kita lakukan, namun tentang apa yang tidak atau belum kita lakukan. Ya. Kadang kita merasa bahwa banyak hal yang kita telah lakukan Tuhan pasti senang. Ya kita pikir begitu kan. Wah Tuhan aku telah melakukan banyak hal. Iya kita lakukan karena kita senang melakukannya. Bagaimana dengan sesuatu yang sebetulnya kita nggak senang untuk melakukannya. Tapi Tuhan mau kita lakukan. Nah ini kan yang perlu kita cek sama Tuhan. Waktu kita melakukan apa yang sebetulnya kita nggak senang untuk lakukan. Tapi kita tahu Tuhan ingin kita lakukan. Wow. Maka Tuhan akan berkata engkau melakukannya untuk aku. Makanya buat ukuran dunia hari ini tentang pelayanan Yeremia, tentang pelayanan Yesaya, untuk ukuran dunia pelayanan hari ini. Kan pelayanan Yeremia, Yesaya kan dianggap gagal kalau pakai ukuran sekarang tentang keberhasilan pelayanan atau keberhasilan dalam mengiring Tuhan. Yesaya dianggap gagal, Yeremia dianggap gagal, Yesus dianggap gagal. Kalau patokannya pakai patokan hari ini tentang ukuran keberhasilan di dalam pelayanan. Bayangin 40 tahun melayani gak satu pun jiwa dimenangkan. Tetapi di mata Tuhan mereka berhasil. Kenapa? Mereka melakukan apa yang sesungguhnya mereka gak senang melakukan. Tapi mereka menangkap Tuhan ingin aku melakukan ini dan mereka lakukan itu. Dengan harga yang mahal. Dan di mata Tuhan engkau udah melakukan apa yang menjadi kehendak aku. Yeremia lakukan bukan sesuatu yang dia suka. Tapi karena Tuhan perintahkan. Apalagi dia melakukan pantomim bagaimana bangsa Israel suatu hari akan dibuang. Dan dia lakukan itu di hadapan bangsa Israel yang mengolok-olok dia. Kalau kita disuruh lakukan itu, udah dari jauh hari protes, Tuhan gak mau aku suruh lakukan kayak begitu, malu-maluin. Makanya di mata Tuhan, Yeremia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan menghendaki untuk ia lakukan. Oke, saya cuma mau akhiri dengan gini. Di perjanjian baru ada satu tokoh. Nah, Rasul Paulus Pak. Iya, Rasul Paulus. Rasul Paulus kan kita tahu sendiri, pelayanannya gak mudah juga Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan membahas terlalu panjang karena memang penekanan ayatnya firmannya bukan yang ini. Tetapi alangkah baiknya saya mengutip sedikit motivasi yang ada pada diri Rasul Paulus. Berdasarkan surat yang dia tulis di 2 Korintus. Meskipun saya nggak mau bahas itu karena bukan itu. Ya. Jadi di perjanjian baru ada seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Pelayanannya sangat nggak mudah. Bukan sangat nggak mudah, pelayanannya benar-benar nggak mudah. Ya. Saya sering menggambarkan ketidakmudahan itu karena memang eksternal internal kadang-kadang menjadi problem yang dia hadapi. Ya, orang-orang yang tidak menyukainya, orang-orang yang memfitnahnya, orang-orang yang melemparinya dengan batu sampai suatu hari sampai orang-orang dekatnya sampai taruh jari di hidungnya. Ya ini gambaran saya aja. Masih napas lu gitu. Bayangin Bapak Ibu Saudara selalu sampai ada teman kita taruh tangannya di hidung kita atau di urat di pembuluh kita. Masih hidup loh gitu. Artinya udah habis-habisan banget gitu. Nah apa yang membuat Rasul Paulus sampai mau seperti itu melakukannya? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, minimal ada 5 motivasi. Tapi saya cuma catat judul-judulnya aja ya, saya nggak mau jelaskan.
Di dalam 2 Korintus 5, apabila kita baca, di situ kita, di dalam 2 Korintus 5 itu, kita akan menemukan minimal 5 motivasi yang dimiliki Rasul Paulus yang mendasarinya. 5 motivasi kuat. Yang pertama, dia, saya catatnya pakai bahasa Inggrisnya, motivated by the fear of the Lord. Dia dimotivasi karena takutnya dia akan Tuhan. Itu di ayat 9-10. Kemudian yang kedua, dia motivated by the love of Christ. Karena cintanya Tuhan sama dia. Karena kasih Tuhan yang udah rela mati. Itu ada di ayat yang ke-14. Tuhan, dia sangat menyadari Tuhan Yesus rela mati buat dia gitu. Maka atas dasar itu dia gak segan-segan lakukan buat Tuhan. Yang ketiga, motivated by being a new creation in Christ. Dia dimotivasi karena dia adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Oke, dia menyadari manusia lama dia banyak bikin rugi, banyak bikin orang takut. Tetapi waktu dia jadi ciptaan yang baru, dia bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini aku dengan kepala yang baru, tangan yang baru, kaki yang baru, hati yang baru, dan segala yang baru. Nah yang baru itu untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan kerajaan surga. Wow, ini keren banget ya. Yang keempat, motivated by the call of Christ. Dia menangkap ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu di ayat 20. Ini kalau dijabarin kan jadi satu khotbah lagi gitu. Yang kelima, motivated by stewardship of the gospel. Bahwa dia adalah hasil daripada pelayanan orang-orang memberitakan Injil sama dia. Dia menyadari bahwa inilah saatnya. Dia melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang harus dia layani. Ayat 19 tadi, ya, motivated by stewardship of the gospel, ayat 19. Jadi ternyata minimal ada 5 motivasi kuat yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Atas dasar itulah dia mati-matian untuk Tuhan. Dan biarlah semangat ini Bapak Ibu Saudara, dan melalui pesan ini kita boleh semua, setiap kita boleh diingatkan kembali bahwa ada satu pertanyaan waktu kita melakukan banyak hal. Pertanyaannya satu, adakah kita lakukan sungguh-sungguh buat Tuhan? Kita gampang jawabnya, benar Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi Tuhan tanya, benar gak sungguh-sungguh? Nah itu bagian kita, ujian motivasi. Cek masing-masing kita. Yang mau cek katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.